Namaku Rani. Aku berusia 22 tahun dan sudah hampir 2 tahun menjadi penjaga perpustakaan desa. Bangunan itu kecil saja, dindingnya bercat hijau muda yang mulai pudar, rak-raknya dari kayu tua dengan cat mengelupas di beberapa bagian. Bau khas kertas usang bercampur dengan aroma debu selalu menempel di udara. Kadang kalau aku membuka jendela besar di sisi timur, angin membawa bau tanah dari sawah yang tak jauh dari desa. Bagi banyak orang, perpustakaan ini mungkin membosankan. Tapi bagiku, ia seperti rumah kedua. Ada ketenangan di dalamnya, ada rasa damai ketika aku duduk sendirian di balik meja kayu yang sudah penuh coretan nama pengunjung. Aku tahu tiap lekuk ruangan ini, tahu suara pintu berderit, tahu rak mana yang sering roboh kalau bukunya terlalu banyak. Rutinitasku sederhana. Pagi aku membuka pintu, menata buku, mencatat data di buku besar yang mulai sobek sampulnya. Siang hari biasanya ada anak-anak sekolah yang datang mencari referensi tugas. Sore kadang muncul ibu-ibu yang menemani anak kecil membaca buku cerita. Malam aku menutup pintu lagi, pulang dengan langkah yang sama, lalu tidur. Begitu terus, berulang-ulang. Ada saat-saat aku merasa kesepian. Duduk sendirian berjam-jam dengan hanya ditemani bunyi kertas di balik atau suara hujan yang menetes di atap seng. Kadang aku berpikir, apakah hidupku akan selalu datar begini? Sampai suatu hari, seorang pria datang. Hari itu siang terik, perpustakaan sepi. Hanya ada 2 anak SMP di sudut ruangan, sibuk membaca sambil sesekali tertawa kecil. Tiba-tiba pintu berderit pelan. Seorang pria melangkah masuk. Langkahnya tenang, wajahnya teduh. Kemejanya sederhana, sedikit lusuh, tapi matanya tajam penuh rasa ingin tahu. Rambutnya agak panjang, disisir seadanya. Ia berdiri sebentar, lalu tersenyum. "Selamat siang." Aku gugup menjawab. "Selamat siang. Mau cari buku apa?" "Sejarah," katanya singkat. "Ada rak khusus." Aku menunjuk ke belakang. "Di dekat jendela." "Terima kasih." Ia berjalan pelan, menyusuri rak-rak, lalu berhenti di depan rak sejarah. Aku memperhatikannya diam-diam. Cara ia menyentuh buku-buku itu berbeda, bukan asal ambil judul lalu letakkan lagi, melainkan penuh perhatian. Ia membuka satu buku, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Waktu berjalan. Anak-anak SMP itu sudah pergi, tapi pria itu masih di sana. Tangannya sibuk mencatat sesuatu di buku kecil yang ia bawa. Aku heran. Jarang ada orang betah berjam-jam di perpustakaan desa sekecil ini. Ketika hendak pulang, ia mendekat ke meja. "Boleh pinjam buku ini?" tanyanya. Aku mengangguk. Isi nama di buku peminjaman. Ia menulis dengan tulisan rapi, Arka. Hari-hari berikutnya, Arka sering datang. Hampir setiap sore aku melihatnya muncul, duduk di kursi yang sama, di rak yang sama. Kadang ia membaca buku sejarah, kadang sastra. Kadang ia hanya duduk lama menatap halaman, lalu menulis catatan di bukunya. Aku mulai menunggu kedatangannya. Kalau ia terlambat, aku gelisah. Kalau ia datang, hatiku berdebar. Aku pura-pura sibuk menata buku atau menulis laporan, tapi mataku selalu curi-curi pandang. Suatu sore, hujan turun deras. Hanya ada aku dan dia di perpustakaan. Suara hujan begitu keras, membuat dunia seakan hanya milik kami berdua. Ia menutup bukunya, lalu menatapku. "Rani, kamu tidak bosan sendirian di sini?" Pertanyaan itu membuatku terkejut.
Tidak banyak orang peduli padaku. Aku tersenyum samar. Kadang bosan. Tapi buku-buku ini jadi teman. Arka mengangguk. Kalau begitu, mulai sekarang kamu tidak sendirian. Aku akan sering datang. Aku terdiam. Wajahku panas. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa dalam. Malamnya aku tidak bisa tidur. Suara hujan masih terdengar di luar. Aku memikirkan Arka, cara ia duduk di kursi dekat jendela, cara ia menatap. Aku memeluk bantal erat-erat, lalu berbisik pada diri sendiri. Kenapa aku merasa dia membawa sesuatu yang baru dalam hidupku? Sejak hari itu, perpustakaan tidak lagi hanya rumah kedua. Ia mulai berubah menjadi tempat yang menyimpan rahasia hatiku. Sejak kedatangan Arka yang pertama, hari-hariku di perpustakaan tak pernah lagi sama. Biasanya aku hanya membuka pintu, membersihkan debu di rak, duduk di meja kayu sambil menunggu pengunjung datang. Tapi kini, setiap kali aku memutar kunci pintu di pagi hari, hatiku berdebar. Selalu ada harapan diam-diam. Apakah hari ini dia datang? Aku mencoba menyangkal. Aku berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya karena perpustakaan yang sepi jadi terasa lebih hidup ketika ada satu wajah baru. Tapi kenyataannya, aku mulai menghitung waktu. Kalau jam sudah sore dan ia belum muncul, aku gelisah. Kalau akhirnya pintu berderit dan langkahnya masuk, aku merasa lega sekaligus gugup. Suatu sore, perpustakaan penuh anak-anak SD yang riuh. Mereka datang berkelompok, mencari buku cerita bergambar. Suara mereka seperti pasar malam, membuat kepalaku pusing. Aku hendak menegur, tapi tiba-tiba Arka muncul. Ia menaruh tasnya di meja, lalu berkata dengan suara tenang, "Adik-adik, kalau ribut, nanti bukunya kabur semua loh." Anak-anak langsung terdiam, lalu tertawa kecil. Aneh sekali, mereka jadi lebih patuh setelah itu. Aku menatap Arka, tak bisa menahan senyum. "Sepertinya kamu punya cara sendiri untuk menenangkan mereka," kataku. Arka mengangkat bahu. "Aku dulu juga suka ribut di perpustakaan. Jadi tahu caranya." Aku tertawa, sesuatu yang jarang kulakukan di tengah kesibukan. Seiring waktu, aku mulai tahu lebih banyak tentangnya. Ia sering datang sambil membawa buku catatan lusuh. Katanya, ia menulis tentang sejarah lokal. Ia suka mewawancarai orang-orang tua di desa, lalu mencocokkan cerita mereka dengan buku-buku sejarah. "Kenapa tertarik sejarah?" tanyaku suatu sore. "Karena dari sejarah kita bisa tahu siapa diri kita," jawabnya sambil menatap halaman. Orang-orang desa sering lupa, mereka punya kisah besar yang layak dicatat. Aku terdiam. Kata-kata itu begitu dalam. Malam itu aku pulang lebih larut dari biasanya karena harus menutup perpustakaan setelah hujan reda. Arka masih ada, membantuku mengangkat kursi dan menutup jendela. Ketika semua selesai, kami berdiri di depan pintu. Hujannya deras sekali, kataku sambil menatap jalan. Arka membuka payung hitamnya. "Ayo, aku antar sampai ujung gang." Aku ragu sebentar, tapi akhirnya mengangguk. Kami berjalan berdua di bawah payung yang sempit. Hujan deras, udara dingin, tapi aku merasa hangat. Jarak kami begitu dekat, sampai aku bisa mendengar napasnya. Aku menunduk, takut ia melihat wajahku yang memerah. Sampai di ujung gang, ia berhenti. "Hati-hati ya, Rani." Aku hanya bisa mengangguk, lalu berjalan cepat masuk rumah. Begitu pintu tertutup, aku bersandar,
mencoba menenangkan jantungku yang berdetak kacau. Hari-hari berikutnya, gosip kecil mulai terdengar. Dua anak SMP yang sering main ke perpustakaan berbisik-bisik sambil menoleh ke arahku dan Arka. Kayaknya Pak Arka sering banget di sini, ya? Iya, mungkin suka sama Mbak Rani. Aku pura-pura tidak dengar, tapi wajahku panas. Arka hanya tersenyum tipis, pura-pura sibuk membaca. Malamnya aku menulis di buku harianku. Kalau benar mereka bisa melihat sesuatu, berarti aku juga tidak bisa lagi menutup mata. Tapi, apa yang harus kulakukan dengan perasaan ini? Suatu sore, perpustakaan sudah sepi. Aku hendak merapikan buku ketika Arka mendekat. Suaranya pelan, seolah takut terdengar rak-rak kayu. Rani, apa kamu tidak pernah merasa sendirian di sini? Aku menatapnya, bingung. Kenapa tanya begitu? Karena setiap kali aku datang, aku melihat kesepian di matamu. Aku terdiam. Kata-kata itu menusuk terlalu dalam. Aku ingin menjawab, tapi suaraku tercekat. Yang bisa kulakukan hanya menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam itu aku berbaring lama di kasur, menatap langit-langit. Suara hujan kembali turun di luar. Aku tahu satu hal, hidupku sudah berubah sejak ia datang. Perpustakaan yang dulu hanya tempat sunyi kini jadi panggung rahasia. Dan rahasia itu perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang tak bisa lagi kusembunyikan. Sejak Arka mulai berani berbicara jujur tentang kesepian yang ia lihat di mataku, aku merasa dinding yang selama ini kubangun di antara kami mulai retak. Perpustakaan yang dulu sekadar tempat kerja kini berubah menjadi ruang rahasia, tempat dua orang saling menatap tanpa berani mengucapkan semua isi hati. Hari-hari terasa berbeda. Setiap kali aku masuk, aku menengok ke arah kursi kayu dekat jendela. Kalau kosong, aku gelisah. Kalau Arka sudah duduk di sana dengan buku di tangannya, aku pura-pura sibuk, padahal diam-diam tersenyum. Suatu sore, perpustakaan sepi. Anak-anak yang biasanya ribut sudah pulang, ibu-ibu yang suka meminjam novel juga tidak ada. Tinggal aku dan Arka, masing-masing dengan buku. Aku mencatat laporan peminjaman, sementara ia sibuk menulis di catatannya. Rani, panggilnya tiba-tiba. Aku mengangkat kepala. Iya, Mas? Kamu pernah merasa hidupmu berjalan terlalu biasa? Pertanyaan itu membuatku terdiam. Maksudnya, seperti setiap hari sama saja. Bangun, kerja, tidur. Tidak ada kejutan. Tidak ada sesuatu yang membuatmu benar-benar hidup. Aku menunduk. Ia baru saja menggambarkan hidupku sendiri. Aku ingin menjawab jujur, tapi yang keluar hanya, mungkin aku memang terbiasa begitu. Arka menatapku lama. Tapi kadang, kejutan itu datang tanpa kita cari. Aku merasa wajahku panas. Aku pura-pura kembali menulis, padahal tanganku gemetar. Seiring berjalannya waktu, kedekatan kami makin sulit disembunyikan. Beberapa pemuda desa yang datang membaca koran mulai menatap aneh. Ada yang bercanda, wah, kalau begini, perpustakaan bisa jadi tempat jodoh, ya. Aku tertawa kaku, lalu buru-buru beralih topik. Tapi dalam hati aku takut. Gosip bisa menyebar cepat, apalagi di desa kecil seperti ini. Malamnya aku menulis di buku harian. Aku tahu aku salah kalau membiarkan rasa ini tumbuh. Tapi bagaimana caranya berhenti? Setiap kali aku melihat Arka, aku merasa ada hidup baru dalam diriku. Beberapa minggu kemudian, ada acara bersih-bersih desa.
Aku ikut membantu di halaman perpustakaan. Arka juga datang, membawa sapu dan ember. Kami bekerja bersama, bercanda ringan dengan anak-anak yang ikut. Saat aku sedang mengangkat tumpukan buku rusak ke gudang, Arka tiba-tiba berkata, "Biar aku saja yang angkat." "Berat." Aku menggeleng. "Tidak apa-apa, aku kuat." Ia tertawa kecil. Aku tidak ragu soal itu. Tapi izinkan aku merasa berguna juga. Tangannya menyentuh tumpukan buku bersamaan denganku. Untuk sesaat, jari kami bersentuhan. Aku langsung menarik tangan, wajahku merah. Ia menatapku, tersenyum samar, seolah mengerti sesuatu yang tidak kami ucapkan. Suatu malam, hujan deras turun. Aku menutup perpustakaan sendirian. Arka masih di sana, menutup catatannya. "Hujannya deras sekali," katanya. Aku mengangguk. Aku tidak bawa payung. Ia membuka payung hitam yang sama seperti dulu. "Kalau begitu, ayo. Aku antar." Kami berjalan berdua, jarak terlalu dekat. Jalanan becek, udara dingin, tapi aku merasa hangat. Untuk pertama kalinya, aku tidak berusaha menjauh. Aku membiarkan jarak itu tetap sempit. Di ujung gang, ia berhenti. "Rani, aku ingin bilang sesuatu. Tapi mungkin belum saatnya." Aku menatapnya bingung. "Apa?" Arka menghela napas. "Nanti saja. Aku takut kalau aku bilang sekarang, semuanya berubah." Aku terdiam, tapi hatiku bergetar hebat. Malam itu aku tahu, ada sesuatu yang ia simpan, sama seperti aku menyimpan rahasia dalam hati. Malamnya aku menulis lagi di buku harian. Dia hampir mengatakannya. Aku bisa merasakannya. Tapi kenapa aku justru takut kalau rahasia itu terbuka? Apa aku siap menghadapi kenyataan kalau perasaan ini bukan hanya milikku? Aku menutup buku, menatap langit-langit kamar, dan aku tahu satu hal, rahasia ini semakin dalam, semakin sulit untuk dibendung. Sejak malam ketika Arka hampir mengucapkan sesuatu, aku tidak pernah tenang lagi. Setiap kali aku membuka pintu perpustakaan dan melihat kursi kayu dekat jendela, dadaku berdegup keras. Jika ia duduk di sana, dengan catatannya yang lusuh dan wajahnya yang serius, aku pura-pura sibuk mencatat di meja. Tapi sebenarnya aku hanya menunggu kapan ia akhirnya berani mengatakan apa yang selama ini ia simpan. Hari-hariku berubah. Pekerjaan sederhana yang dulu kulakukan tanpa pikiran kini selalu bercampur dengan bayangan wajahnya. Menyusun buku di rak jadi terasa berbeda, seolah setiap halaman yang kusentuh menyimpan tanya. Menutup perpustakaan malam hari jadi penuh rasa gugup, karena bisa saja ia menawariku payung lagi. Suatu sore, perpustakaan penuh anak-anak SMP. Mereka ribut, menertawakan komik, saling berebut kursi. Aku sudah hampir kehilangan kesabaran ketika Arka muncul. Ia berdiri di tengah ruangan, suaranya tidak keras, tapi cukup tegas. "Kalau kalian berisik, kalian tidak akan bisa dengar suara buku. Buku juga punya suara, hanya bisa terdengar kalau kalian diam." Anehnya, anak-anak itu langsung menurut. Mereka duduk rapi, mulai membaca dengan tenang. Aku terpana, lalu tersenyum. Arka hanya menoleh sebentar ke arahku, seolah berkata, "Tenang saja, aku di sini." Malam itu aku menulis di buku harianku. Dia tahu caranya menghadapi orang, bahkan anak-anak yang sulit sekalipun. Aku semakin yakin dia berbeda. Tapi semakin aku yakin, semakin besar juga rasa takutku.
Beberapa minggu kemudian, gosip mulai terdengar jelas. Dua ibu-ibu desa yang datang meminjam novel sempat berbisik di dekat meja peminjaman. Itu penjaga perpustakaan sering sekali sama Mas Arka, ya? Iya, aku juga lihat. Kalau memang serius, cepat lamaran saja. Jangan bikin malu. Aku pura-pura tidak dengar, tapi jantungku berdebar. Setelah mereka pergi, Arka menutup bukunya, menatapku. Kamu dengar? Aku hanya mengangguk pelan. Ia menghela napas. Aku tahu, gosip itu akan selalu ada. Tapi aku tidak ingin kamu terluka karena ini. Aku menunduk, air mataku hampir jatuh. Aku tidak tahu harus bagaimana, Mas. Arka menatapku lama. Kalau memang ada jalan, kita harus mencari cara yang benar. Hari berikutnya, hujan deras turun. Aku sendirian di perpustakaan, hendak menutup pintu ketika Arka datang tergesa. Kamu belum pulang? Belum. Lagi hujan deras. Ia mengangguk, lalu membuka payung. Ayo. Jangan sendirian. Kami berjalan di bawah payung sempit. Jalanan becek, air mengalir deras di selokan. Aku bisa mendengar degup jantungku sendiri, lebih keras dari suara hujan. Rani, katanya tiba-tiba, aku sudah terlalu lama menahan ini. Aku menoleh kaget. Apa maksudmu? Ia berhenti, menatapku lekat-lekat. Aku menyukaimu. Aku terdiam. Dunia seolah berhenti bersama derasnya hujan. Aku ingin bicara, tapi suaraku hilang. Air mata tiba-tiba jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tahu ini tidak mudah, lanjutnya. Aku tahu orang akan bicara. Tapi aku tidak bisa terus berpura-pura hanya pengunjung perpustakaan. Aku ingin lebih dari itu. Aku menutup mulut dengan tangan, menahan tangis. Mas, kenapa harus bilang sekarang? Aku takut. Kalau aku tidak bilang sekarang, aku akan menyesal seumur hidup. Kami berdiri lama di bawah payung kecil itu, basah oleh hujan dan air mata. Aku tidak tahu apa yang harus kuucapkan. Tapi aku tahu satu hal, rahasia ini sudah tidak bisa lagi kusembunyikan. Malamnya aku menulis di buku harian dengan tangan gemetar. Hari ini dia mengatakannya. Kata-kata yang selama ini kutunggu sekaligus kutakuti. Aku bahagia, tapi juga takut. Apa yang akan terjadi setelah ini? Apa aku sanggup menanggung semuanya? Aku menutup buku, lalu terisak pelan. Untuk pertama kalinya sejak aku bekerja di perpustakaan, aku merasa dunia ini bukan lagi sunyi. Dunia ini penuh suara, penuh bisikan, dan sebagian bisikan itu kini berasal dari hatiku sendiri. Setelah malam hujan itu, aku tidak bisa lagi menatap Arka dengan cara yang sama. Setiap kali ia datang ke perpustakaan, jantungku berdebar begitu kencang seolah semua orang bisa mendengarnya. Aku mencoba bersikap biasa, tetap mencatat nama peminjam buku dengan tenang, tetap menata rak seperti rutinitas, tapi setiap kali mataku bertemu dengan matanya, aku tahu segalanya sudah berubah. Arka tidak lagi sekadar pengunjung. Ia adalah rahasia yang kusembunyikan dalam setiap langkah, dalam setiap helaan napas. Hari-hari berikutnya, gosip makin kencang. Dua anak SMA pernah bercanda di meja peminjaman. Bu Rani sama Mas Arka cocok banget, ya. Jangan-jangan bentar lagi jadi pasangan. Temannya menimpali. Iya, sering banget bareng. Kita sampai hafal jamnya. Aku tersenyum kaku, pura-pura tidak peduli. Tapi setelah mereka pergi,
Tanganku gemetar. Arka yang duduk di dekat jendela hanya menatapku lama, lalu kembali membuka bukunya. Malamnya aku menangis di kamar. Aku menulis di buku harian. Kalau gosip ini semakin besar, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak sanggup kehilangan pekerjaanku, tapi aku juga tidak bisa menyangkal perasaanku padanya. Beberapa hari kemudian, ibu-ibu desa datang untuk rapat kecil di perpustakaan. Mereka duduk di kursi, berbicara tentang acara peringatan kemerdekaan. Aku melayani dengan senyum, menyiapkan air minum. Tapi di tengah rapat, salah satu dari mereka tiba-tiba berkata sambil tersenyum penuh arti. "Rani, kalau Mas Arka serius, jangan lama-lama ditunda. Cepat resmikan saja, supaya tidak jadi bahan omongan." Wajahku langsung merah. Aku hanya menunduk, pura-pura sibuk merapikan kertas. Arka yang mendengar dari sudut ruangan tersenyum kecil. Setelah rapat selesai, ia mendekat. "Maaf kalau kamu jadi bahan omongan." Aku menggeleng. "Bukan salahmu, Mas. Desa memang kecil. Apapun cepat jadi gosip." Arka menatapku serius. "Kalau begitu, aku harus segera ambil keputusan. Aku tidak mau kamu terluka." Sore itu, setelah semua orang pulang, hanya kami berdua yang tersisa. Perpustakaan sunyi, hanya suara kipas angin tua yang berderit. Arka mendekat ke mejaku. "Rani, aku tahu kamu takut. Aku juga. Tapi aku tidak ingin kita selamanya bersembunyi. Aku ingin bicara dengan keluargamu." Aku terdiam. Air mataku jatuh tanpa kusadari. Aku juga ingin semuanya jelas. Tapi bagaimana kalau mereka menolak? Arka tersenyum samar. "Kalau mereka menolak, kita buktikan dengan kesungguhan. Aku tidak akan mundur." Aku menutup wajah dengan tangan, menangis. Ia tidak menyentuhku, hanya berdiri di sana, membiarkanku menumpahkan semua rasa. Malamnya aku kembali menulis. Dia ingin bicara dengan keluargaku. Aku takut, tapi aku juga lega. Mungkin ini jalan yang benar. Mungkin cinta yang lahir di antara rak-rak buku tua ini memang ditakdirkan untuk diuji. Aku menutup buku harian, menatap keluar jendela. Hujan turun lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak hanya berdoa agar hujan reda, tapi juga agar hatiku kuat menghadapi badai yang lebih besar dari sekadar cuaca, badai tatapan orang-orang. Hari-hari menjelang keputusan Arka untuk menemui keluargaku membuat perasaan di dadaku campur aduk. Setiap pagi aku bangun dengan rasa cemas, lalu pergi ke perpustakaan dengan langkah yang terasa lebih berat dari biasanya. Rak-rak kayu itu, yang dulu hanya jadi saksi bisu, kini seolah ikut menatapku, seolah tahu ada sesuatu yang tersembunyi di balik kesunyiannya. Arka tetap datang hampir setiap sore. Duduk di kursi dekat jendela, membuka catatan lusuhnya, pura-pura sibuk membaca. Tapi aku tahu, sama seperti aku, pikirannya melayang-layang. Kami saling mencuri pandang, lalu buru-buru menunduk. Ada kalanya ia ingin bicara lebih banyak, tapi ditahan oleh keheningan ruangan dan rasa takut yang sama-sama membelenggu. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur, Arka datang lebih awal dari biasanya. Pakaian basah, rambutnya meneteskan air. Ia menaruh payungnya di dekat pintu, lalu berjalan ke arahku dengan langkah mantap. "Rani," katanya pelan, tapi nadanya tegas, "aku sudah bicara dengan keluargaku. Aku juga sudah memikirkan ini lama. Aku ingin melamar kamu secara resmi." Aku terpaku.
Rasanya seluruh tubuhku kehilangan tenaga. Kata-kata itu adalah sesuatu yang kutunggu sekaligus kutakuti. Air mataku langsung mengalir, dan aku hanya bisa berbisik, "Mas, aku tidak tahu harus bilang apa." "Bilang iya," jawabnya cepat. "Kalau kamu juga merasakan hal yang sama, jangan lagi kita sembunyikan. Kita tidak bisa selamanya hidup di balik gosip. Kita harus melawan dengan cara yang benar." Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Di balik tangisan itu, aku merasakan sesuatu yang aneh, campuran lega, takut, dan bahagia. Malamnya, aku akhirnya bercerita pada ibuku. Kami duduk di ruang tamu kecil, ditemani lampu redup dan suara hujan di luar. Aku membuka suara dengan gemetar. "Bu, ada yang ingin melamarku. Namanya Arka, dia sering ke perpustakaan." Ibuku menatapku lama, lalu menarik napas panjang. "Jadi benar gosip yang kudengar itu?" Aku menunduk, air mataku menetes. "Maaf, Bu. Aku tidak berani cerita sebelumnya." Ibuku terdiam lama. "Rani, kamu masih muda. Kamu harus tahu bahwa cinta saja tidak cukup. Hidup ini panjang. Kamu yakin dia bisa bertanggung jawab?" Aku menatap ibuku, lalu menjawab lirih, "Aku yakin, Bu. Dia datang bukan hanya membawa kata-kata, tapi niat." Ibuku memejamkan mata sejenak, lalu menghela napas. "Baiklah. Kalau begitu, biar dia datang kemari. Aku ingin bicara langsung dengannya." Keesokan harinya, Arka benar-benar datang. Ia membawa keluarganya, duduk di ruang tamu sempit kami. Aku mengintip dari balik pintu kamar, jantungku berdebar keras. "Pak, Bu, suara Arka terdengar mantap. Saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Rani. Saya tahu banyak gosip beredar, tapi justru karena itu saya tidak ingin menundanya lagi. Saya ingin semuanya jelas." Ayahku yang biasanya pendiam menatapnya tajam. "Arka, kamu masih muda. Apa kamu sudah siap menafkahi?" "Saya bekerja sebagai penulis lepas, Pak. Memang tidak besar, tapi cukup. Saya juga sedang mencari peluang mengajar di sekolah desa. Saya tidak akan membiarkan Rani kekurangan." Ibuku menambahkan, "Bagaimana dengan omongan orang? Desa kecil ini kejam. Kamu berani menanggungnya?" Arka menatap mereka dengan tegas. "Saya berani, Bu. Selama niat kami lurus, selama kami jalani dengan cara yang benar, saya yakin Allah akan menolong." Aku hampir menangis mendengar jawabannya. Beberapa minggu setelah itu, hari lamaran resmi digelar. Rumah kami sederhana, tapi penuh dengan tetangga yang datang. Ada yang tersenyum tulus, tapi tak sedikit yang berbisik-bisik di sudut ruangan. Aku duduk di kamar, mendengar suara riuh di luar. Ibuku masuk, memakaikan kerudung putih untukku. "Rani, ini jalan yang kamu pilih. Jangan setengah hati." Aku mengangguk dengan air mata berlinang. Ketika aku keluar, Arka duduk di ruang tamu, wajahnya tegang tapi matanya memancarkan keyakinan. Ia mengucapkan lamaran dengan suara lantang. Semua orang mendengar, semua orang tahu. Rahasia yang dulu bersembunyi di antara rak buku kini menjadi kenyataan di hadapan seluruh desa. Malamnya, setelah semua tamu pulang, aku duduk di kamar sambil menulis di buku harian. Hari ini, rahasia itu resmi terbuka. Aku tidak lagi hanya penjaga perpustakaan yang kesepian. Aku adalah calon istri seseorang yang berani melangkah di tengah badai gosip. Aku takut,
tapi juga bahagia. Jika ini jalan yang Allah pilihkan, aku akan menjalaninya. Aku menutup buku itu dengan tangan bergetar, lalu menatap keluar jendela. Hujan masih turun, tapi di balik hujan itu aku melihat cahaya kecil. Cahaya yang membawaku ke masa depan yang belum pernah kubayangkan sebelumnya.